Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini masih dalam seri Tuhan menjawab doa. Saudara rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Saudara rindu seruan-seruan saudara diwujudkan oleh Tuhan. Saudara menerima jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Mari terus belajar firman Tuhan saudara, supaya kita menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kita memahami prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup doa kita, supaya kita mengalami jawaban doa kita daripada Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah dari Yeremia pasal yang ke-33 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, di mana melalui teks firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana supaya seruan dan doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Apa yang perlu kita pahami tentang doa? Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara objektif kepada saudara. Pastikan saudara siapkan hati dan pikiran saudara. Saudara pastikan diberkati benar-benar oleh firman Tuhan di malam hari ini. Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami,
yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kota akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah pebukitan, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Binyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana pada masa itu ada satu situasi, satu kondisi yang sangat menyedihkan dari umat-umat Tuhan dan dari kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem, di mana dikatakan bahwa kota itu telah menjadi reruntuhan. Kota itu sunyi sepi, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Semuanya hancur, semuanya berantakan. Tetapi Tuhan berkata bahwa semuanya akan Dia ubah, semuanya akan Dia pulihkan. Dan yang Tuhan mau, yang dikerjakan, yang harus dikerjakan oleh umat-umatnya, itu ada di ayat 3. Berserulah kepadaku. Saudara, kondisi umat-umat Tuhan yang begitu sulit, begitu berat. Semuanya kota-kota mereka ada dalam keadaan hancur dan reruntuhan. Tapi dalam situasi demikian, firman Allah berkata bahwa Dia akan memulihkan lagi
semuanya jika umat-umatnya berseru kepada Dia, jika umat-umatnya berdoa kepada Dia. Saat ini bagaimana dengan keadaan saudara? Adakah keadaan saudara seperti keadaan orang Israel pada waktu itu? Sedang ada dalam situasi yang sulit, sedang ada dalam situasi yang berat, reruntuhan. Semuanya seperti tidak ada harapan, semuanya berantakan, semuanya hancur. Adakah situasi kehidupan saudara yang sedang berantakan dan hancur saat ini? Adakah situasi rumah tangga saudara yang sedang berantakan dan hancur? Adakah situasi ekonomi saudara, pekerjaan saudara yang sedang berantakan dan hancur? Dan situasinya begitu sulit, seperti tidak ada harapan lagi. Dengar saudara bahwa Allah rindu untuk mengubahkannya. Yang Tuhan ingin saya dan saudara lakukan adalah berserulah kepada Dia, berdoalah kepada Dia. Apapun situasi saudara, apapun keadaan saudara saat ini, yang harus saudara kerjakan adalah berserulah dan berdoalah kepada Tuhan. Yang menjadi bagian saudara adalah berserulah dan berdoalah kepada Tuhan. Nah saudara, di dalam renungan malam hari ini saya rindu kita belajar. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam kita berseru dan berdoa kepada Tuhan, supaya kita berseru dengan tekun, supaya kita terus berseru sampai kita menerima jawaban dan sampai kita melihat semuanya diubahkan oleh Tuhan. Nah saudara, dalam doa-doa seruan kita, beberapa hal yang saya rindu kita belajar. Yang pertama di ayat 2, di sana dikatakan beginilah firman Tuhan, yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya, Tuhan ialah namanya. Ayat 3, berserulah kepadaku. Saudara, saat umat-umatnya ada dalam kesulitan, Tuhan memerintahkan mereka untuk berseru. Dan sebelum Tuhan memerintahkan mereka untuk berseru, Tuhan perkenalkan dirinya kepada mereka sebagai Tuhan yang menjadikan bumi dan membentuknya serta menegakkannya. Dia tegaskan bahwa bumi ini pun Dia yang jadikan, Dia yang membentuknya, dan Dia yang menegakkannya. Itu yang Dia tegaskan di ayat 3 ini saudara, bahwa Dia yang menjadikan bumi ini, alam semesta ini Dia yang ciptakan. Artinya Dia mau menegaskan bahwa Dia berkuasa. Kuasa ada pada Dia, otoritas ada pada Dia, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, kalau alam semesta ini pun Dia yang ciptakan, apakah yang mustahil bagi Tuhan? Kalau langit pun Dia yang bentangkan, bumi ini Dia yang bentuk, dan Dia yang menopangnya, Dia yang menegakkannya, apakah yang mustahil bagi Allah yang kita sembah? Dia mau kita menyadari saudara bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya Dia berkata, berserulah kepadaku. Kenapa kita harus berseru kepada Dia? Karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sekalipun keadaan saudara seperti reruntuhan hari ini, sekalipun hidup saudara berat, sulit, dan semuanya seperti tidak ada harapan hari ini, jangan putus asa saudara. Jangan menyerah. Berserulah kepada Dia, dan Dia adalah Allah yang sanggup. Dia adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup menolong saudara, Dia sanggup memulihkan saudara, Dia sanggup mengubahkan situasi dan keadaan kehidupan saudara. Pahamilah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia, supaya saudara tetap tekun berdoa dan saudara tidak akan pernah menyerah berdoa. Karena saudara tahu apapun situasi dan keadaan saudara saat ini, saudara tahu bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia sanggup memulihkan keluargamu, Dia sanggup memulihkan ekonomimu, Dia sanggup memulihkan masalah dan persoalan hidupmu, Dia sanggup memulihkan dan menyembuhkan penyakitmu, Dia sanggup memulihkan segala sesuatu di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara berserulah,
berserulah dan berserulah. Mungkin saudara berkata, sekian lama aku sudah berdoa kepada Tuhan, tapi sampai detik ini belum dijawab. Berserulah tetap. Dia Allah yang sedang mendengar dan menantikan saudara. Dia sudah menetapkan waktu yang terbaik, karena Dia Allah yang berkuasa. Kalau saat ini saudara belum menerima jawaban, bukan karena Dia tidak peduli, bukan karena Dia tidak sanggup, tetapi ada waktu yang sudah Dia tetapkan, dan Dia Allah yang berkuasa itu akan menyatakan jawabannya dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama saudara. Kemudian Dia menegaskan, berserulah, di ayat 3 saudara, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dengar saudara, Allah yang berjanji itu, Allah yang berkuasa itu, Allah yang berseru kepada umat-umatnya supaya mereka berseru kepada Dia, memerintahkan kepada umat-umatnya supaya mereka berseru kepada Dia. Dia menegaskan bahwa Dia pasti akan menjawab mereka. Dia hari ini memerintahkan saya dan saudara untuk kita berseru-seru kepada Dia saudara. Dan Dia berjanji bahwa Dia pasti akan menjawab kita. Seruan-seruan saudara bukan hanya satu kebiasaan, bukan hanya sekedar rutinitas, tapi seruan-seruan saudara adalah satu langkah demi langkah menuju kepada jawaban yang Tuhan telah persiapkan kepada kita. Kalau hari ini saudara masih berseru, dan saudara masih berseru juga, itu bukan sekedar kebiasaan saudara, tetapi selangkah lagi kita makin maju kepada waktu dan saat kita akan menerima jawaban dari Tuhan. Karena firman-Nya menegaskan bahwa kita harus berseru kepada Dia, karena Dia pasti akan menjawab kita. Dia pasti akan menjawab saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan saudara saat ini, Dia berkata, berserulah anakku, aku akan menjawab engkau. Berserulah saudaraku, Dia akan menjawab saudara. Saat bebanmu berat, berserulah karena Dia pasti menjawab saudara. Saat penyakitmu parah, berserulah. Saat persoalanmu sulit, berserulah, karena Dia pasti akan menjawab saudara. Dan kemudian selanjutnya Dia juga berjanji saudara, masih di ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, kalau hari ini saya dan saudara berseru kepada Dia, Dia berjanji bahwa apa yang tidak kau pahami, apa yang tidak kau ketahui, Dia nyatakan. Itu yang Dia nyatakan kepada umat-umatnya pada waktu itu saudara. Kenapa? Karena saat itu umat-umatnya hanya melihat reruntuhan, hanya melihat situasi yang sulit, hanya melihat masalah, hanya melihat persoalan, dan tidak ada terpikir dalam pikiran mereka bahwa satu saat ini bisa diubah lagi, bahwa satu saat mujizat bisa terjadi lagi. Tetapi Tuhan berkata, apa yang tidak kau pahami hari ini, apa yang tidak masuk kepada pikiranmu dan akalmu hari ini, Allah sanggup mengerjakannya. Haleluya saudara, haleluya. Kalau saya dan saudara berseru kepada Tuhan, maka hal-hal yang lebih dari apa yang kita pikirkan, Allah sanggup lakukan. Saya sudah melihat dalam hidup saya saudara, bahwa Allah itu sanggup melakukan lebih dari apa yang kupikirkan. Allah itu sanggup mengerjakan lebih dari apa yang kuharapkan, bahkan lebih dari apa yang kudoakan. Itu sangat terbukti saudara. Dia sanggup melakukan lebih dari apa yang saudara doakan. Itu sebabnya berserulah terus, berserulah terus, dan berserulah terus kepada Tuhan. Apa yang hari ini tidak bisa saudara pahami, Dia Allah yang sanggup untuk mewujudkan lebih dari apa yang saudara sanggup pahami.
Berserulah terus kepada Dia, saudara. Lebih dari apa yang engkau pikirkan akan Dia kerjakan. Saya mendengar begitu banyak kesaksian, saudara, baik dari hamba-hamba Tuhan, baik dari umat-umat Tuhan, bahwa ketika mereka mengalami masalah, persoalan hidup mereka berat, tetapi namun demikian dalam situasi itu mereka terus berseru kepada Tuhan. Mereka akhirnya melihat bahwa Allah bertindak, Allah bekerja lebih dari apa yang mereka pikirkan. Hari ini pun Allah akan bertindak dan bekerja lebih dari apa yang saudara pikirkan. Kalau hari ini ada masalah yang begitu rumit dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam ekonomi saudara, bahkan saudara tidak mengerti lagi bagaimana jalan keluarnya, tidak ada lagi solusi yang terpikirkan, jangan menyerah, saudara. Tetap berdoa dan tetap berseru, karena Dia Allah yang akan bertindak. Dia Allah yang tidak akan tinggal diam. Dia akan bekerja. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan, Allah sanggup kerjakan. Apa yang lebih dari yang saudara doakan, Allah sanggup kerjakan itu di dalam hidup saudara. Saya mengalami dalam hidup saya, saudara, bahwa ketika saya terjun untuk melayani Tuhan, ada begitu banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidupku dan pelayanan yang ku kerjakan, yang dulu tidak pernah aku pikirkan ternyata Allah bisa kerjakan ini. Dulu tidak pernah saya terpikir bahwa Allah akan mengerjakan ini, dan ternyata Allah mengerjakannya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang berkuasa. Teruslah berseru, teruslah berseru kepada Tuhan. Selanjutnya lagi, saudara, janji Tuhan bagi orang-orang yang berseru kepada Dia dalam kesulitan, dalam masalah, persoalan yang mereka alami. Dia berkata di ayat yang ke-6, saudara, Dia menegaskan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka. Janji Tuhan bagi orang-orang yang berseru kepada mereka bahwa Tuhan mengerjakan kesembuhan. Jadi kalau hari ini saudara sedang mengalami sakit penyakit, kalau hari ini saudara sedang menderita sakit penyakit, berserulah kepada Dia, karena Dia berjanji bahwa Dia akan menyembuhkan saudara. Sekalipun saat ini sepertinya penyakit saudara tidak ada obatnya, Dia akan menyembuhkan saudara. Sepertinya tidak mungkin disembuhkan, Dialah yang akan menyembuhkan saudara. Separah apapun itu, seberat apapun itu, Allah itu sanggup untuk menyembuhkan. Satu kali, saudara, ada seorang jemaat yang sakit. Lalu kemudian dia meminta doa, saudara, dari kami sebagai hamba Tuhan. Lalu kemudian kami datang dan berdoa. Karena begitu menderitanya, karena begitu sakitnya dia rasa penyakit yang sedang dia derita pada waktu itu, dia berkata, pendeta, doakan supaya ini cepat berlalu, supaya kalau memang sudah waktunya aku bisa menyelesaikan hidup ini. Begitu kira-kira, saudara. Tetapi pada waktu itu aku berkata kepada ibu ini bahwa jangan menyerah, Tuhan sanggup menyembuhkan. Bahkan saya berkata, saya rindu melihat saudara duduk lagi di kursi gereja. Dan kemudian pada waktu itu dia berkata, amin, amin, amin. Lalu kami berdoa bersama, saudara, berdoa dan berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu sampai buka mata pun dia tidak bisa, karena penyakit yang dia derita, saudara. Dia terus memejamkan mata karena begitu menderitanya dia. Kami berdoa dan berdoa, dan yang luar biasa adalah akhirnya dia disembuhkan oleh Tuhan. Hanya sekitar
2 minggu kemudian dia sudah hadir, duduk di kursi gereja, sudah datang beribadah kembali. Artinya dia sudah disembuhkan lagi. Padahal dia berpikir bahwa ini sudah waktunya. Dia berpikir bahwa dia sudah begitu parah. Dia berpikir dia tidak akan sembuh lagi. Tetapi Allah yang berjanji, dia berjanji bahwa menyembuhkan anak-anaknya yang berseru kepada dia. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam kesulitan, dalam penyakit, dalam persoalan, ketika engkau datang kepada dia, dia berjanji menyembuhkan saudara. Berserulah terus kepada dia. Dan bukan hanya itu saudara, selanjutnya lagi ayat 6 itu dia juga berkata, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan juga berjanji akan mengerjakan kesejahteraan bagi umat-umatnya yang berseru kepada dia. Ada damai, ada sejahtera yang dilimpahkan bagi orang-orang yang berseru kepada mereka dalam segala kesulitan, dalam segala situasi, masalah, persoalan yang mereka alami. Allah akan menumbuhkan damai sejahtera di sana. Adakah saat ini karena masalah, persoalan hidup saudara terasa tidak ada damai lagi? Adakah dalam kehidupan saudara merindukan damai? Karena damai sejahtera itu sepertinya jauh dari kehidupan saudara. Saudara merindukan kedamaian dan ketentraman dalam hidupmu, karena kedamaian dan ketentraman itu sepertinya tidak ada lagi dalam hidup saudara. Berserulah kepada Tuhan, karena Dia Allah, Dia Bapa yang baik, yang akan memberikan kedamaian kepada anak-anaknya yang berseru kepada Dia. Bahkan dikatakan di sini saudara bahwa Dia akan menyingkapkan kepada mereka damai sejahtera dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kedamaian, ketentraman, keamanan yang akan dinikmati oleh umat-umatnya ketika mereka berseru dan terus berseru kepada Dia dalam segala masalah dan persoalan mereka, di mana Tuhan akan mengaruniakan kedamaian, kesejahteraan, keamanan dengan berlimpah, kata firman Tuhan. Betapa indahnya saudara jika hidup kita berlimpah dengan damai sejahtera. Betapa indahnya jika keluarga kita berlimpah dengan damai sejahtera. Seluruh hidup kita berlimpah dengan damai sejahtera. Dan Tuhan akan mengerjakan, melimpahkan kedamaian dan kesejahteraan ketika kita berseru kepada Dia dalam segala situasi kehidupan kita. Hari ini berserulah kepada Tuhan. Kalau saudara merindukan damai dalam hidup saudara atas segala masalah kehidupan yang saudara alami, berserulah kepada Dia. Dia akan limpahkan damai sejahteranya bagi setiap saudara. Selanjutnya saudara, di ayat yang ke-7, di sana ditegaskan bahwa Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu kala. Janjinya berikutnya bagi umat-umatnya yang berseru kepada Dia adalah, Aku akan memulihkan mereka seperti dahulu kala. Artinya Tuhan kembalikan keadaan yang sulit hari ini, keadaan yang berat hari ini, akan dipulihkan lagi kepada keadaan kejayaan seperti yang dialami oleh orang Israel. Mereka mengalami keadaan-keadaan pada puncak kejayaan mereka dahulu, tetapi hari ini semuanya ada dalam reruntuhan. Hari ini semuanya hancur dan berantakan. Hari ini keadaan mereka seperti tidak ada harapan di dalam konteks firman Tuhan ini, saudara. Tetapi Tuhan berkata bahwa Aku akan memulihkan mereka kembali. Adakah saat ini saudara pernah mengalami, saudara pernah mengingat bahwa Allah memberkati saudara dahsyat dan luar biasa?
Allah memberikan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, berkat-berkat dalam kehidupan saudara begitu dahsyat dan luar biasa ketika saudara berjalan bersama dengan Dia. Tetapi hari ini semuanya itu telah berubah menjadi masalah, persoalan, dan reruntuhan. Semuanya telah berubah jadi berantakan. Dan kemudian hari ini saudara rindu supaya semuanya itu dipulihkan kembali. Dengar saudara, kalau saudara merindukan pemulihan itu kembali, itu juga yang menjadi janji Tuhan, bahwa Dia akan mengerjakan pemulihan kembali. Dan pemulihan itu Dia kerjakan bagi anak-anaknya yang terus berseru kepada mereka dalam masalah, persoalan, penderitaan, atau apapun yang mereka alami. Tuhan akan memulihkan keadaan mereka kembali. Apakah saudara rindu kesehatan saudara dipulihkan kembali? Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengerjakan pemulihan kembali kesehatan saudara ketika saudara terus berseru kepada Dia. Itu sebabnya berserulah dan teruslah berseru kepada Tuhan dalam segala masalah, persoalan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Saudaraku, ada seorang umat Tuhan yang dia pernah mengalami kejayaan, dia diberkati luar biasa. Berkat Tuhan begitu berlimpah, kesejahteraan begitu berlimpah. Mujizat-mujizat Tuhan kerjakan ajaib dalam kehidupan mereka. Tetapi satu kali mereka kemudian jauh daripada Tuhan. Mereka kemudian melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya keluarga ini mengalami masalah, mengalami persoalan, ditimpa oleh penyakit. Tetapi kemudian mereka datang kembali berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengerjakan pemulihan bagi mereka. Saudara mengingat keadaan Ayub, di mana Ayub begitu menderita oleh karena ujian yang sedang dia alami. Dan kemudian begitu panjang proses itu dia alami, saudara. Lalu kemudian firman Allah mencatat dalam pasal yang terakhir kitab Ayub bahwa Allah memulihkan keadaan Ayub setelah dia berseru kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Pemulihan itu terjadi saat dia berseru kepada Tuhan. Saat dia berseru supaya sahabat-sahabatnya diampuni oleh Tuhan. Saat dia melepaskan pengampunan, dia berseru kepada Tuhan buat sahabat-sahabatnya. Di sanalah Tuhan mengerjakan pemulihan ketika dia berseru kepada Tuhan. Saudara masih mengingat di dalam Mazmur pasal 126, saudara, di mana pemazmur berkata bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada saat itu mulut kita penuh dengan tertawa, mulut kita penuh dengan bersorak-sorai. Semuanya begitu dahsyat dikerjakan oleh Tuhan, pemulihan-pemulihan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian bahkan orang-orang pun akan berkata, kata pemazmur, bahwa orang-orang akan mengakui bahwa Tuhan mengerjakan mujizat yang dahsyat bagi orang ini. Lalu setelah pemazmur menegaskan apa yang akan terjadi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, dia mulai berkata, Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Artinya apa? Pemazmur sadar apa yang akan terjadi jika Tuhan mengerjakan pemulihan, seperti mimpi rasanya karena dahsyatnya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan pemazmur juga sadar bahwa untuk terjadinya pemulihan dia harus berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, pulihkanlah keadaan kami. Dan hari ini pun saya menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara,
maka berserulah kepada Tuhan untuk terjadinya pemulihan di dalam kehidupan saudara. Janji yang terakhir saudara bagi umat-umat Tuhan yang berseru kepada Dia. Di ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan mereka dengan berbuat dosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa, dengan memberontak terhadap aku. Pada waktu itu, kenapa umat-umat Tuhan mengalami masalah? Kenapa mereka akhirnya mengalami penderitaan? Semuanya jadi reruntuhan, semuanya berantakan. Karena mereka mulai hidup dalam dosa. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka hidup dalam dosa yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan memberi kesempatan lagi dan kesempatan lagi. Dia berkata bahwa Dia akan mentahirkan, bahkan akan mengampuni ketika umat-umatnya berseru dan berdoa kepada Dia. Adakah hari ini saudara merasa bahwa penderitaan yang saudara alami hari ini, masalah, persoalan, kesulitan yang sedang saudara alami hari ini, itu disebabkan oleh karena saudara melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan? Itu sebabnya karena saudara hidup dalam dosa. Saudara menyakiti hati Tuhan dengan kebiasaan dan kelakuan dosa saudara. Dengan saudara, sekalipun hari ini begitu besar dosamu, Allah berkata bahwa kalau hari ini engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mulai berseru, minta tolong, berseru, minta ampun, berseru, memohon di hadapan Tuhan, maka firman-Nya menegaskan bahwa saudara akan diampuni, saudara akan ditahirkan. Dia menerima saudara apa adanya. Tangannya terbuka untuk menyambut setiap saudara, dan Dia akan mengampuni setiap kita saudara. Seberapa berat pun masalahmu, persoalanmu yang disebabkan oleh karena dosa-dosamu akan dipulihkan, karena Tuhan akan mengampuni saudara ketika saudara berseru kepada Dia. Itu sebabnya saat ini, mari dalam dosa-dosa, dalam kesalahan-kesalahan yang mungkin hari ini engkau lakukan, hari ini engkau tinggal hidup berdosa, saat ini waktunya jangan keraskan hatimu. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Mohon ampun kepada Dia, karena firman-Nya berkata bahwa Dia akan mentahirkan saudara. Dia mengampuni setiap saudara, dan Dia akan memulihkan keadaan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kita kembali sudah belajar dari kehidupan orang Israel, di mana pada waktu itu orang Israel sedang mengalami keadaan yang begitu sulit. Hidup mereka hancur, bangsa mereka hancur, kota mereka hancur. Semuanya jadi reruntuhan, semuanya berantakan. Tetapi dalam situasi yang demikian, Tuhan berkata bahwa berserulah kepadaku. Dan sebelum Dia menegaskan supaya umat-umatnya berseru kepada Dia dalam penderitaan yang mereka alami, Dia menegaskan bahwa langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Artinya Dia menegaskan bahwa berserulah kepadaku karena aku berkuasa menolong engkau. Hari ini pun berserulah kepada Dia saudara, karena Tuhan berkuasa menolong saudara. Dan Dia juga berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Berserulah kepada Tuhan karena seruan-seruan saudara didengar dan dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya hiduplah dengan berseru kepada Dia. Dia juga berkata kepada umat-umatnya, berserulah kepadaku maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kau ketahui, hal-hal yang tidak dapat kau pahami. Artinya hal-hal yang dahsyat dan luar biasa Allah kerjakan bagi umat-umatnya yang berseru kepada Dia. Bahkan firman-Nya juga menegaskan bahwa Ia akan mendatangkan kesejahteraan
bagi umat-umatnya yang berseru kepada Dia. Hari ini pun kesejahteraan akan menjadi bagian saudara ketika saudara berseru kepada Dia. Tuhan juga berkata, aku akan menyembuhkan mereka, aku akan mendatangkan kesehatan bagi mereka. Dalam situasi hari-hari ini, Tuhan berjanji juga bahwa Dia akan memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada saudara ketika saudara hidup berseru kepada Dia. Dan Dia juga berjanji bahwa Dia akan memulihkan umatnya yang berseru kepada Dia. Hari ini pun Allah akan memulihkan keadaan saudara ketika saudara berseru dan berseru kepada Tuhan. Dan kenapa umatnya menderita pada waktu itu saudara? Karena mereka berdosa, karena mereka hidup dalam dosa, karena mereka memberontak terhadap Tuhan. Tetapi namun demikian, Tuhan berkata bahwa ketika engkau berseru kepadaku, maka aku akan mentahirkan engkau, aku akan mengampuni engkau. Hari ini pun mungkin ada saya dan saudara yang sedang hidup bergelimang dosa, dan kemudian hari ini engkau sedang mendengarkan renungan ini. Dengar saudara, bahwa Tuhan rindu untuk memulihkan saudara, dan kalau hari ini saudara mau datang kepada Dia, Dia akan mentahirkan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Berseru dan berserulah kepada Tuhan, dan alami Allah melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu seluruh kehidupan mereka. Hari ini mungkin ada mereka yang hidupnya sedang berantakan. Mungkin ada mereka yang hidup mereka penuh dengan masalah dan persoalan. Hidup mereka begitu hancur oleh karena masalah dan persoalan hidup. Dan saat ini Tuhan, mereka merindukan pertolongan Tuhan. Dan mereka sudah merenungkan firman-Mu bahwa yang harus mereka lakukan adalah mereka harus berseru dan berseru dan berseru kepada Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini hidup berseru dan terus berseru kepada Tuhan. Ajar mereka untuk tekun berseru dalam segala situasi kehidupan mereka. Dan apapun yang terjadi kepada mereka, biarlah mereka terus tekun berseru kepada Tuhan. Dan saat ini hamba percaya ya Tuhan, bahwa ketika mereka berseru dan berseru kepadamu, maka jaminan-jaminan firman-Mu yang telah kami renungkan bersama itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan kiranya yang melawat, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Tuhan memberkati keluarga mereka, ekonomi mereka, usaha pekerjaan mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan juga yang kerjakan pemulihan. Terima kasih Bapa. Biarlah janji-janji firman-Mu menjadi bagian anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi mereka, menopang mereka dalam doa. Tuhan kiranya yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizat-Nya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi.
Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban masalah persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah beban persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa. Kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah sering kali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes,
Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga, nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan, saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka, ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu, ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya, di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang
menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW semuanya.
Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gerejamu yang ada di bangsa ini, umat-umatmu yang ada di bangsa ini, berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umatmu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umatmu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terangmu ya Tuhan. Berkati umat-umatmu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.